Pemirsa, baru saja gempa magnitudo 6,4 terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Goncangannya terasa hingga ke ibu kota, pemirsa. Gempa magnitudo 6,4 terjadi sekitar pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Titik gempa di 52 km barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan kedalaman 118 km dan tidak berpotensi tsunami. Warga diharapkan untuk waspada. Selain itu, warga juga diimbau untuk memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Imam masjid di Jatiwaringin, Kota Bekasi menjadi korban penyerangan jemaahnya. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Seorang pria menyerang imam masjid yang sedang memimpin sholat maghrib di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Video berdurasi 2 menit itu memperlihatkan pelaku yang berbaju batik mendorong imam yang sedang membaca surat Al-Fatihah. Tidak hanya mendorong, pelaku juga sempat memukul imam sebelum akhirnya diamankan oleh jamaah masjid yang lain. Pasca kejadian ini, pihak kepolisian langsung bergerak dengan mendatangi lokasi masjid dan menjemput pelaku. Intinya kita berkoordinasi terhadap korban dan kita langsung klarifikasi. Kami langsung undang ke Polsek, baik itu korban maupun terlapor yang saat ini sedang berproses. Korban sudah dari Polsek, yang rencana tetap kita buatkan laporan polisi yang kemudian jalan yang ditempuh berupa jalan. Polisi telah melakukan mediasi antara pelaku berinisial SK dan korban bernama Sulaiman. Dari hasil mediasi, korban telah memaafkan pelaku karena pelaku diduga mengalami depresi dan hingga kini masih menjalani perawatan. Kita sudah mufakat akan memaafkan dan juga kita maklum Bapak jamaah saya ini, Bapak Suhud, ya memang dalam perawatan sakit. Oleh karena itu pada hari ini juga saya klarifikasi, kita jalan dan kekeluargaan dan mufakat. Usai mediasi, kasus ini dilakukan dan berakhir damai, proses hukum terhadap pelaku tidak akan dilanjutkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung bersama dengan Kompol Herman Edko Simbolon, Kapolsek Pondok Gede. Selamat sore Pak Kompol Herman. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Kompol Herman, sebetulnya bagaimana kronologi imam masjid yang diserang oleh jemaahnya ini? Mengapa kemudian pelaku bisa masuk kemudian menyerang imam masjid? Baik, kejadian ini berlangsung hari Kamis, itu sekitar jam maghrib. Jadi si pelaku ini adalah jamaah daripada korban. Jadi di korban dan pelaku rumah berdekatan, kemudian masih dalam satu wilayah lingkungan. Memang biasa melakukan salat maghrib di Masjid Ar-Rahman. Pada saat korban ikut salat berjamaah, dia mengalami suatu gangguan saraf, dia terus berhalusinasi. Karena akibat halusinasi itu, dia tidak sadar telah melakukan pemukulan terhadap korban. Begitu, Mbak. Baik, tapi dari keterangan pelaku yang diincar, mengapa imam masjid, Pak? Padahal ada orang di sekitarnya juga. Dari keterangan yang sudah kita dalami, jadi pada saat video tersebut viral, hari Jumat kami langsung memanggil kedua belah pihak di kantor, dan
dari hasil pendalaman bahwa si pelaku sendiri itu tidak sadar terhadap apa yang dia lakukan, Pak. Jadi setelah dia melakukan pemukulan, diamankan oleh warga, disitulah baru dia sadar telah ada di masjid dan melakukan pemukulan, Pak. Baik, jadi saat ini pelaku sudah ditahan oleh polisi? Tidak ada upaya penahanan. Yang pada saat kami panggil klarifikasi, korban tidak mempermasalahkan sama sekali, karena tidak ada motif sama sekali pelaku melakukan pemukulan. Jadi dari pendalaman juga, dari hasil penelitian kita, dari semua dokumen-dokumen rumah sakit yang ada, memang si pelaku ini mengalami gangguan saraf. Semenjak tahun 2019 mengalami kecelakaan lalu lintas, Mbak. Jadi semua warga RT, RW juga tahu, kenal dengan korban dan memang terkadang mengalami halusinasi atau depresi. Baik, terima kasih Kompol Herman Edko Simbolon, Kapolsek Pondok Gede atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, selain keindahan alam, kawasan timur Indonesia kaya akan budaya dan juga potensi ekonomi. Salah satunya Kota Tual yang berada di Provinsi Maluku. Kota yang bergelar kota spiritual itu berkembang sangat pesat menjadi kota yang tak hanya indah, tetapi memberi manfaat bagi warganya dari segi ekonomi. Kota Tual, kota Maren yang beradat. Untuk sampai ke Kota Tual bisa ditempuh melalui perjalanan laut maupun udara. Dari Bandara Udara Karel Sasitubun, kita akan melewati wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian menyeberangi Jembatan Usdek sebagai pintu masuk Kota Tual. Kita akan disambut ruang terbuka publik Pantai Kiom yang sebelumnya adalah kawasan kumuh perkotaan. Jalanan bersih, hamparan langit biru cerah, dan masyarakat yang ramah akan menjadi teman perjalanan mengintari Kota Tual, kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama, suku, dan golongan. Kota Tual telah menjadi kota persinggahan di wilayah Maluku dan Papua serta kawasan timur Indonesia sejak tahun 1948 hingga kini. Saat ini terdapat 7 pelabuhan di Kota Tual, yaitu Pelabuhan Umum dan Kontainer Rio Sudarso, Pelabuhan Feri atau Penyeberangan Antar Pulau, Pelabuhan Perikanan Nusantara Dumar, Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indonesia Sejahtera, Pelabuhan Bakamla, Pelabuhan TNI Angkatan Laut, dan Pelabuhan Logistik PT Pertamina. Sebagai kota kepulauan, Tual menjadikan sektor perikanan dan pariwisata sebagai sektor unggulan. Produksi perikanan mencapai 28 sampai dengan 35.000 ton per tahunnya dan produksi rumput laut basah 70 hingga 120.000 ton per tahun. Pesona wisata pesisir dan festival budaya juga telah menarik berbagai kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara sebanyak 2.000 sampai dengan 3.900 setiap tahunnya. Pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga menguntungkan. Maka, marilah berinvestasi di Kota Tual, kota dengan semangat kolaborasi spiritual Maren.